menggabungkan dua kalimat dengan kata so, maka pada kalimat pertama kita beri koma, setelah itu kita taruh so dan dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. I catch a cold, koma, spasi, so I see the doctor. Seperti itu ya. Nah, kalau because, explain the result, berarti apa ini? Menjelaskan apa? Result, siapa yang masih tahu? Masih ingat? Result itu apa? Ya, explain the result yaitu hasil, atau kalau reason adalah alasan. Bisa dua, explain the result or the reason, ya. Contohnya, because I catch a cold, I see the doctor. Bisa dua. Di sini kalau misalkan because ditaruh di depan, because I catch a cold, koma, jangan lupa dikasih koma. Nah, sedangkan kalau misalkan because-nya kita taruh di belakang setelah kalimat pertama, I see the doctor because I catch a cold. Nah, kita tidak memerlukan koma. Sampai di sini jelas? Banyak latihan ya, biar nanti ingat. Kemudian skimming, identifying the main idea quickly, sama seperti yang lain-lain lah, mencari ide cerita. Oke, dari tiap-tiap paragraf. Kemudian bisa mencari judul dari suatu bacaan. Nah, ingat, kalau misalnya judul itu adalah ide cerita secara keseluruhan. Nah, kadang dia suka disebut berkali-kali. Misalkan tentang colors, nanti si colors itu dijelaskan, disebut-sebut, dijabarkan, diberikan contoh yang lain-lain. Nah, berarti itu adalah judulnya gitu. Dan biasanya bersifat umum. Kemudian previewing. Nah, sama seperti scanning, kita bisa melihat judulnya dulu, bisa melihat daftar isinya dulu. Bisa juga kalau misalkan membaca koran atau artikel, newspaper, artikel, itu kita bisa membaca indeksnya. Kemudian membaca kata pengantar sama introduction, preface and introduction ya. Kemudian sekarang tentang predicting. Nah, predicting itu bisa juga tentang menebak atau memprediksi the meaning of the picture. Nah, contohnya apa aja coba yang di sekeliling? Gambar apa dan artinya apa? Coba berikan contoh masing-masing satu. Diketik di sebelah aja juga boleh. Nah, toilet gambarnya biasanya apa? Gambar pria atau wanita ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Kalau woman itu pasangannya man and woman. Kalau gentleman itu pasangannya ladies. Ya, no smoking gambarnya rokok dicoret. Oke. Nih. Man and woman. Bisa juga ladies and gentlemen. Nah, seperti itu. No, eat and drink. Ya, bisa juga. Terus apa lagi? Kalau di bandara ada gambar pesawat yang lagi naik, berarti apa? Departure atau landing? Departure atau landing?
departure atau landing? Ya, depart. Kalau landing berarti mendarat, betul. Oke, predicting masih ingat ya. Nah, sekarang selanjutnya sinonim. Masih ingat sinonim? Similar meaning. Ya, persamaan kata. Coba kita buka sama-sama latihannya nih tentang sinonim nih. Ini yang sulit. Ya udah kalau gitu kita latihan bareng-bareng biar lebih paham. Oke, please open page 6.7. Sudah ya? 6.7, 6.7. Nomor 1, latihan 4 coba. Carilah sinonim dari kata-kata yang bercetak miring italic words dalam teks berikut ini dengan memilih kata-kata yang tersedia di sebelah kanan teks. Number 1, football hooliganism has often been called the British disease, but these kinds of antisocial behavior. Nah, coba called disebut. Yang mana kira-kira jawabannya? Nomor 1, name, dinamakan atau disebut ya. Betul sekali. Nomor 2, these kinds of antisocial behavior occurs almost everywhere the sport is played. Occur, muncul. Ayo, apa nih? Muncul atau terjadi. Happens. Number 3, fans of England's national team do the hit headlines more than any other after their violent clashes on the international stage. Clashes. Ayo, mana jawabannya? Baru satu Mbak Laras jawabannya attach. Clashes.